Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang. Dan kita boleh menikmati pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Kita bersyukur buat kemurahan dan kebajikan Tuhan. Sebab pagi hari ini bersama-sama kita bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau baik bagi kami. Sungguh baik, Engkau sangat baik. Sebab pagi hari ini kami datang bersyukur kepadamu, memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan. Sebab Engkau yang layak dipuji. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembah. Ku bersembahkan orang syukurku yang terbaik bagimu. Sekali mari katakan, saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembah. Ku bersembahkan pada syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat masuk ke hadiratmu, ku bersyukur dan sembah. Ku bersembahkan dengan syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur bertempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur bertempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik.
Oh, satu hal baik. Oh, satu hal baik. Tuhan baik, kau sungguh baik, kau sangat baik, teramat baik, kau selalu baik, selamanya kau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, ya Allah, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau, sebab Kau Allah, Kau yang maha kuasa di bumi di surga. Selamanya, selamanya, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib. Kami bersyukur punya Allah yang seperti. Kami berterima kasih, kami bangga. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah lain selain Engkau, Tuhan. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain.
Kami puji, kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Bapa yang mulia, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa, penasehat yang ajaib, hanya Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, kami agungkan, ya Allah, mari sungguh sangat baik Engkau. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andal. Hanya Engkau yang kami percaya. Engkau sumber segala yang kami percaya. Engkau segala-galanya bagi kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Hanya kepadamu hatiku percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Sebab waktumu yang terbaik dalam hidup. Terima kasih. Kau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran, aku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ada, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku harap,
satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sangat, aku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Tuhan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang Tuhan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin, amin. Satu-satunya yang Tuhan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan, Engkau sumber kedamaian bagi kami. Engkau sumber berkat bagi kami. Engkau yang menyembuhkan kami, memulihkan. Sebab kami mau terus percaya padamu, menanti-nantikan. Terima kasih. Pagi hari kami siapkan hati kami untuk firman. Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, silakan Ibu Ros. Apakah Ibu Ros ada? Tuhan Yesus. Ada, Pak. Oke, silakan. Tapi aku lupa Pak, hari ini aku sharing. Jadi oke? Aku coba Pak. Oke, Bapak Oke. tinggal tambahin. Oke, siap. Pagi semua. Pagi. Ini bangun kesiangan nih. Aduh, kami siacu. Aku bacakan ya, Keluaran 18. Judulnya Itro mengunjungi Musa. Itro imam di Midian dan mertua Musa.
mendengar tentang yang dilakukan Allah bagi Musa dan Israel umatnya. Bagaimana Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Zipora, istri Musa yang dahulu dipulangkan oleh Musa. Dan kedua anak laki-lakinya, yang seorang bernama Gersom. Sebab Musa berkata, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Yang lainnya bernama Eliezer. Sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah. Ia mengirim pesan kepada Musa, aku, mertuamu Yitro, dengan istrimu beserta kedua anaknya, datang kepadamu. Lalu Musa keluar menyambut mertuanya, sujud kepadanya, dan menciumnya. Mereka saling menanyakan keadaan masing-masing. Lalu masuk ke dalam kemah. Kemudian Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan orang Mesir karena Israel. Juga segala kesusahan yang dialami Israel di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. 9. Yitro bersukacita atas segala kebaikan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel yang diselamatkannya dari tangan orang Mesir. Lalu Yitro berkata, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan tangan Firaun. Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala ilah. Dan ia melakukan hal itu karena orang Mesir telah bertindak angkuh terhadap mereka. Lalu Yitro, mertua Musa, mempersembahkan kurban bakaran dan beberapa kurban sembelihan bagi Allah. Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Berikut selanjutnya, penugasan pemimpin-pemimpin. Keesokan harinya Musa duduk mengadili perkara di antara bangsa itu. Bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, ia berkata, apa yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau sendiri saja duduk mengadili? Sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang. Musa berkata kepada mertuanya, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, mereka datang kepadaku dan aku mengadili perkara antara seorang dan yang lain. Aku juga memberitahukan kepada mereka segala ketetapan dan hukum Allah. Tetapi mertua Musa menjawab, yang kau lakukan itu tidak baik. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau maupun bangsa yang bersamamu. Sebab pekerjaan itu terlalu berat bagimu. Engkau takkan sanggup melakukannya seorang diri. Sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Jadilah perantara bagi bangsa itu di hadapan Allah dan bawalah segala perkara mereka kepada Allah. Haruslah engkau mengajarkan kepada mereka segala ketetapan dan hukum serta memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Namun dari seluruh bangsa ini harus juga kau cari orang yang terampil dan takut akan Allah, orang yang terpercaya dan yang benci kepada suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa ini menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka harus siap mengadili perkara di antara bangsa ini setiap saat. Segala perkara yang besar harus mereka bawa kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil mereka adili sendiri. Dengan demikian bebanmu
akan lebih ringan dan mereka turut menanggungnya bersamamu. Jika engkau berbuat demikian seperti yang diperintahkan Allah kepadamu, engkau akan sanggup bertahan. Bahkan semua orang ini akan pulang dengan puas. Musa mendengarkan perkataan mertuanya dan melakukan segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang terampil dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Setiap saat mereka mengadili perkara di antara bangsa itu. Perkara-perkara yang sukar mereka bawa kepada Musa. Tetapi perkara-perkara yang kecil mereka adili sendiri. Kemudian Musa melepas mertuanya pergi dan Yitro pun pulang ke negerinya. Amin. Nah, seperti yang kita baca, rupanya waktu Musa memimpin orang Israel, dia tidak membawa serta istri dan anaknya. Mereka dititipkan sama mertuanya Musa yang bernama Yitro. Jadi ketika Yitro mendengar semua perbuatan Allah yang luar biasa, dia mengakui Tuhan. Yitro imam di Midian, tapi bukan seperti imam yang kita bayangkan. Nah, kalau tidak salah kemarin Pak, siapa yang bilangnya, Pak Heri apa siapa? Yitro itu dukun ya Pak ya? Jadi Iya, bukan seperti imam yang kita jadi bayangkan. jangan terjebak dengan kata imam, karena waktu itu keimamatan yang Tuhan tetapkan belum ada. Itu kan nanti di fasa-fasa berikutnya. Iya betul. Berarti Yitro adalah seorang dukun. Dan kalau kita baca dulu, waktu pertama kali Musa bertemu dengan istrinya yang menggembalakan kambing domba atau unta ya, itu mereka diganggu sama gembala-gembala. Jadi dari situ saya berpikir, ini tafsiran saya berpikir kalau seorang imam atau pemimpin, tak mungkin dia tidak dihormati. Berarti memang benar ya kata Pak Heri, dia itu dukun. Sehingga anak-anaknya pun tidak dihormati, tidak dihargai. Mereka menggembalakan tapi diganggu. Berarti mertua Musa itu tidak dihormati, tidak dihargai sama orang-orang dari kampung mereka sendiri gitu. Pikiran saya ya itu ya. Jadi sikap Musa itu luar biasa. Dia menghormati sekali sama Yitro. Walaupun Yitro itu bukan orang yang berkuasa lah istilahnya. Dia sangat menghargai Yitro. Dia menciumnya. Musa juga mendengarkan saran Yitro. Ketika Yitro melihat macam mana Musa mengadili masalah di antara orang Israel, dia melihat Musa mengadili dari pagi sampai sore dan orang Israel berdiri di hadapannya itu bisa melelahkan. Jadi dia menyarankan Musa. Nah, yang bisa saya tarik itu begini, walaupun Yitro bukan orang yang ibaratnya mungkin orang terhormat dan berhikmat, tapi Musa itu mau mendengarkan. Dan Tuhan tuh bisa memakai siapa saja. Yang walau di mata kita mungkin orang itu tidak ada apa-apanya, tidak berhikmat. Tapi Tuhan bisa aja memakai orang itu dan memberikan dia hikmat. Kita bisa pelajari, yang bisa kita ambil bahwa kita harus mempunyai kerendahan hati ketika orang mau memberi masukan kepada kita, memberi masukan, memberi ide, kita harus bisa menerima. Jangan menolak mentah-mentah karena orang itu kita pandang tidak berhikmat atau tidak sekolah, omongannya tidak jelas. Kita harus mempunyai sikap seperti Musa, rendah hati, menerima
masukan dari orang. Karena ketika orang memberikan masukan, ketika orang memberikan ide bagi kita, orang itu memperhatikan kita, orang itu mengasihi kita, sehingga dia mau memberikan masukan bagi kita. Jangan ketika diberi masukan, kita langsung, apalah orang ini. Saya kasih contoh ya, beberapa waktu yang lalu, ada kejadian di mana salah seorang pemimpin dikasih masukan, dia berkata yang apa? Dia tidak tahu, tapi dia sok tahu gitu, memperkatakan hal yang tidak benar. Jadi ketika dia ditegur dengan kata, Pak, Anda tuh pemimpin, cobalah perhatikan kata-kata Anda. Tanya dulu yang mana benar, baru sebarkan gitu. Langsung dia marah. Berkata, jangan bawa kata pemimpin untuk menekan saya. Walah, kami sampai kaget semua. Jangan bawa kata pemimpin untuk menekan saya. Saya tidak suka. Terus akhirnya dia sangat marah dan memang diselesaikan, tapi akhirnya dia tidak bersatu hati dengan kami. Dia pergi meninggalkan kami. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari juga. Dalam kehidupan bergereja rohani, kita harus ya seperti kata Pak Heri, kita harus rendah hati serendah-rendahnya seperti keset, sehingga apapun yang dikatakan orang, apapun masukan, teguran, kita menerimanya dengan terima kasih sudah menegur saya gitu. Itu poin yang saya dapatkan Pak Heri. Kita mau belajar rendah hati, menerima masukan, ide dari siapapun, termasuk mungkin anak kita yang kita pegang, anak ini apalah, pokoknya dari siapapun. Saya juga pernah ditegur sama anak saya, tapi saya belajar. Awalnya tidak senang, tapi saya belajar menerima, karena semua saya tahu untuk kebaikan kita. Itu yang saya dapat Pak Heri. Tambahkanlah Pak Heri. Makasih semua. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros. Pak Buyung mau tambahkan sesuatu? Karena saya lihat beberapa kali di unmute. Oke. Kalau tidak, ya jadi kita belajar seperti apa yang Ibu Ros tadi katakan. Tentu yang pertama yang harus kita pahami, walaupun disebut imam, tentu ini bukan imam dari keimamatan Harun. Artinya yang Tuhan tetapkan untuk bangsa Israel dengan pusat penyembahan Allah Yahweh, Allah yang memperkenalkan diri kepada Musa di padang Midian. Karena penyebutan nama imam itu kan kalau bahasa King James-nya itu priest ya, itu pendeta ya, sama sih sebenarnya. Kenapa sekarang banyak orang Kristen, pemimpin Kristen juga tidak menggunakan kata pendeta lagi, karena sebenarnya kata pendeta itu kan penyebutan pemimpin agama, salah satu agama besar yang ada di dunia ini. Nah, tapi ya apakah salah waktu itu pakai kata pendeta? Enggak juga sih, karena itu kan artinya pemimpin satu agama. Walaupun sekarang ya pemimpin Kristen lebih banyak memakai kata pastor, yang memang dari awal ya Katolik pakai, karena memang harusnya itu kan dari Presbyterius sebagai gembala seperti itu. Tapi ya tentu yang harus dipahami, Yitro bukan orang yang menyembah Allah Yahweh, tapi dengan kepercayaan dewa-dewa pagan di Midian. Nah, tapi tentu pembelajarannya adalah seperti yang Ibu Ros tadi katakan, siapapun yang memberikan masukan, apalagi tujuannya untuk menolong kita, ini bukan soal masukannya benar atau salah, tapi belajarlah dulu untuk rendah hati, dengerin, ya kalau memang boleh dicoba lakukan, ya lakukan, nanti dievaluasi. Nah, jadi lebih menitik beratkan seperti apa Ibu Ros tadi katakan, belajar rendah hati untuk bisa dengerin masukan orang,
dengerin nasihat orang lain, bahkan bisa dengerin kritikan orang. Kan awalnya sebenarnya kan Yitro ini ya awalnya kritik dulu. Wah, kalau model seperti ini mati kau, mati tegak ini. Semua harus kau tanggung. Nah, dikritiki dulu, dikritisi dulu. Baru dikasih saran. Nah, tentu sekali lagi di titik ini ya kita belajar seperti Musa, rendah hati, menerima masukan dan saran dari orang, ya dilihat kalau memang mau dilakukan, lakukan, habis itu dievaluasi. Jadi poinnya adalah seperti Ibu tadi, belajar rendah hati, dengerin kritikan orang, dengerin masukan orang, dengerin nasihat orang. Toh sebenarnya keputusan mau kita lakukan nggak lakukan kan keputusan di tangan kita. Jangan langsung konfrontasi dan akhirnya hubungan jadi rusak. Walaupun tentunya apa yang dinasehatkan oleh Yitro itu sepertinya kelihatannya kan bagus. Dan sistem inilah yang dipakai oleh MLM kalau boleh saya minta izin menggunakan menyatakan hal ini. Dipakai oleh MLM. Tapi ini kan sistemnya tetap sistem piramid. Tetap merujuk kepada satu pribadi di puncaknya. Nah, makanya setelah dilaksanakan oleh Musa, kalau nanti Bapak Ibu baca di kitab Bilangan pasal yang ke-11, dengan sistem seperti ini pun Musa tetap stres. Karena apa-apa begitu bawah tuntut, ya tetap ujungnya dia yang kena. Nah, di kasus apa yang seperti beberapa hari yang lalu saya katakan, di pasal 17, pasal 16 kemarin ya, yang saya katakan itu kan cuma baru trailer waktu Mana dan Sabat itu. Di situ juga dikatakan diberi burung puyuh. Itu kan trailer untuk sebuah perjalanan panjang. Padahal nanti diberinya itu tertentu dan hanya 1 bulan penuh di kitab Bilangan pasal 11. Kalau Bapak Ibu nanti baca di Bilangan pasal 11, akhirnya Musa juga tetap stres ngadepin bangsa itu. Walaupun dibantu oleh kepala pasukan 1.000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 10, yang disebut hakim-hakim yang menolong untuk permasalahan mereka. Tapi ketika semua orang itu sama-sama protes bersungut-sungut sama Musa, tetap Musa yang dikejar. Nah, makanya kepemimpinan yang dari Tuhan itu adalah kepemimpinan yang majemuk. Kalau Bapak Ibu baca di Bilangan pasal 11 nanti ya, maka Tuhan suruh Musa ajak kumpulkan para tua-tua, ada 70 orang. Maka firman Tuhan katakan, contoh saya baca Bilangan 11 ayat 17, maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu, jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Nah, ini sistem yang dari Tuhan. Dan ini yang bertahan seterusnya dalam kepemimpinan Musa selama 40 tahun di padang gurun. Jadi ya, sekali lagi tidak salah kita dengerin nasihat dari siapapun, kita rendah hati, kita dengerin kritikan, kita dengerin masukan, kita dengerin nasihat, dan kalau perlu memang kita uji, ya nggak apa-apa, lakukan, terus dievaluasi. Benar nggak ini? Kalau nggak benar ya sudah, nggak apa-apa, dievaluasi, cari cara lain. Nah, tapi sekali lagi, Yitro itu bukan pemimpin agama Yahudi, bukan. Dia pemimpin agama di Midian. Walaupun seperti Ibu Ros tadi dalam perenungannya, tapi kenapa nggak dihargai ya? Ya namanya juga kaum barbar lah pada waktu itu ya. Kalaupun pemimpin pun ya hanya sebatas apa ya, status soal penghargaan yang kita nggak tahu kenapa sampai anak Yitro pun bisa diganggu oleh orang-orang satu daerah dengan dia. Tapi tentu hari ini yang kita belajar adalah yang pertama rendah hati, siap dengar kritikan, masukan, nasihat, saran.
Kalau memang mau dilakukan, ya lakukan, habis itu dievaluasi. Nggak apa-apa. Itu yang kita bisa belajar hari ini. Walaupun sekali lagi saya garis bawahi, ya Yitro itu bukan keimaman Harun, dan bukan penyembah Allah Yahweh, walaupun tadi istri saya tanya, tapi dia kemudian di ayat 12 memberikan korban persembahan. Tapi ya itu tadi sebatas bentuk orang-orang yang beragama pada waktu itu, saling mengakui agama orang lain. Seperti itu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Ros buat sharing firman hari ini. Jadi mari rendah hati, siap ditegur, siap dikritik, siap dinasehati, dan rendah hati kata kuncinya. Oke, nanti Anto yang berdoa. Nanti doakan juga perjalanan Ibu Mirianti dan suami, Pak Siregar, kembali dari Bandung untuk kembali ke Surabaya, walaupun beberapa tempat mereka akan stop. Nanti akan ditutur Ibu Ros. Oke, silakan Anton. Ya, Pak. Oke, jika tidak ada lagi, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang disampaikan juga Ibu Ros kepada kami Tuhan pada pagi hari ini. Lewat kebenaran firman-Mu yang hari ini dia sampaikan Tuhan, biarlah kami mempunyai sikap hati yang rendah hati Tuhan, yang bisa menerima masukan, nasihat, terlebih-lebih Tuhan Yesus, setiap kami bisa menerima nasihat orang tua kami, pemimpin kami yang mengarahkan setiap kami Tuhan. Biarlah kami selalu taat dan mau mengikutinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga terus buat Bu Ros. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati dia, berkati Pak Biduhan, Kau berkati juga anak-anaknya. Tuhan juga memberkati semuanya. Biarlah keluarga ini Tuhan Yesus selalu mengandalkan Engkau, bahkan lewat hidup mereka Tuhan, banyak orang-orang mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kami, setiap kami juga hari ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau sama-sama taat Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat kami yang hari ini yang ikut Zoom, jika ada kami yang kurang sehat juga Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang memulihkan, terlebih-lebih Tuhan buat Pak Ongkong Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu keadaannya hari-hari ini Tuhan. Biarlah semakin hari Tuhan semakin baik. Engkau juga menguatkan dan meneguhkan hatinya terus Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Itu Pak Ongkong Tuhan, bahkan setiap jemaat-jemaat juga Tuhan Yesus yang di Pelita Community hari ini, jika mereka ada yang sakit, apapun sakit mereka Tuhan, kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan yang sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa juga buat para penatua kami dan pemimpin ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan di Pelita Community. Tuhan berkati sertai mereka juga, berikan mereka kekuatan dan teguhkan terus mereka Tuhan dalam setiap kerinduan-Mu dalam hidup mereka Tuhan Yesus. Kalau mereka bisa memimpin Tuhan Yesus Pelita Community ini, buat setiap penatua-penatua kami Tuhan, berikan mereka kekuatan terus Tuhan Yesus, hikmat-Mu, urapan-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan juga buat setiap pemimpin-pemimpin ibadah raya Tuhan, Engkau juga meneguhkan hati mereka. Biarlah mereka terus Tuhan Yesus melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Mereka mempunyai kerinduan hati untuk selalu melayani jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang Tuhan percayakan bagi mereka hari-hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa juga bangsa dan negara kami Indonesia ini, kami menyerahkan terus juga Tuhan Yesus. Engkau juga yang memberkati, menyertai setiap pemimpin-pemimpinnya, secara khusus buat presiden kami, wakil presiden Tuhan,
para menteri-menterinya Tuhan juga berkati semuanya mereka, berikan mereka hikmat-Mu, urapan-Mu ya Tuhan Yesus. Mereka kebijaksanaan Tuhan Yesus dalam hari-hari ini mengambil keputusan untuk kemajuan bangsa kami ini, untuk kestabilan ekonomi yang terjadi di bangsa kami ini ya Tuhan. Semuanya baik. Kami berdoa juga Tuhan, tempat di mana kami berada hari ini, di kota-kota kami di mana hari ini kami yang ikut Jum hari ini, Tuhan juga berkati sertai ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa juga buat Ibu Merianti Tuhan Yesus, kalau dalam studinya Tuhan semuanya berjalan dengan baik, semuanya nilainya dengan baik, semuanya kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu yang Tuhan Kau berikan Tuhan buat Ibu Merianti Tuhan Yesus, bahkan perjalanan mereka juga Tuhan Yesus yang akan eh, ke Surabaya Tuhan Yesus, Engkau juga semuanya bercampur tangan ya Tuhan. Biarlah Engkau melindungi dalam setiap perjalanan mereka Tuhan Yesus, dimanapun mereka pergi Tuhan Yesus, Tuhan yang menyertai. Engkau pertemukan mereka dengan orang-orang damai ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka terus Tuhan Yesus dilindungi dari Tuhan. Engkau jauhkan dari hal-hal yang tidak baik Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat eh, hari ini ada ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan di Pelita Community hari ini dan besok, dan di cabang-cabang kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan ibadah ke Pelita Community ini. Biarlah Tuhan yang bercampur tangan, Tuhan yang menyertai semuanya, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mereka melayani Tuhan Yesus. Biarlah mereka melayani dengan segenap hati, semuanya kemuliaan hanya buat Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita doa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kembali kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami belajar Tuhan untuk bisa Tuhan rendah hati, mendengarkan teguran, masukan dari orang-orang di sekitar kami Tuhan, yang Kau pakai untuk kami ya Bapak. Kami tahu untuk belajar rendah hati tidak gampang ya Bapak, tapi kami mau taat melakukannya. Karena kami tahu semua itu kehendak-Mu. Engkau mau setiap kami belajar rendah hati, mendengarkan Tuhan dan melakukan. Sehingga kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, hamba berdoa untuk setiap anggota Koram Deo hari ini ya Bapak. Semakin baik ke depannya dan bisa naik level Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Segala apa yang kami kerjakan dan lakukan hari ini, biarlah Tuhan memberkati dan berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semua. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Ros.